Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Pada video ini ibu ingin menjelaskan materi tentang bab 2 kita yang judulnya himpunan. Nah, ini adalah materi baru yang mungkin kalian waktu SD belum pernah belajar ya, karena waktu bab 1 kemarin kalian sudah belajar di SD. Nah, ini adalah materi baru. Judulnya adalah himpunan. Nah, apa-apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Ada 6 di situ. Yang pertama, pengertian himpunan. Nomor 2, cara himpunan. Nomor 3, macam-macam himpunan. Kemudian diagram Venn, operasi himpunan, dan terakhir himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama, pengertian himpunan. Nah, apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan objek atau kumpulan dari benda-benda yang terdefinisi dengan jelas, atau maksudnya mempunyai sifat yang jelas. Jadi dia harus ada sifat atau gambaran yang jelas tentang kumpulan itu sendiri. Nah, kita lihat ke contohnya. Ada 4 contoh himpunan. Yang pertama, himpunan hewan berkaki 4. Nah, himpunan hewan berkaki 4 ini sifatnya jelas ya, hewan berkaki 4. Berarti kalau misalnya ibu bilang ayam, nah itu tidak masuk ke dalam himpunan hewan berkaki 4 kan, jadi dia jelas. Nomor 2, contohnya himpunan siswa peringkat 5 teratas. Jadi jelas dia peringkat 5 teratas. Kemudian yang nomor 3, himpunan siswa dengan tinggi 150 ke atas. Artinya siswa-siswa yang memiliki tinggi 151, 152, 153 dan seterusnya. Sementara kalau siswa yang tingginya 149, 148 itu tidak termasuk. Oke, nomor 4, himpunan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, itu juga jelas. Bisa kalian bilang mangga, bisa kalian bilang melon, dan yang lain-lain. Nah, bandingkan dengan contoh yang bukan himpunan. Nah, ini adalah sama-sama kelompok, tapi dia bukan himpunan. Walaupun di situ ibu tulis, ditulis himpunan ya, tapi dia sebenarnya bukan himpunan. Nomor 1, himpunan hewan lucu. Nah, hewan lucu itu bukanlah sifat yang jelas, karena bisa saja bagi seseorang nih, contohnya bagi seseorang misalnya kucing itu lucu, tapi bisa jadi oleh orang lain hewan itu nggak lucu, malah dia takut ya. Nggak semua orang bilang kucing itu lucu. Oke? Sementara kalau yang tadi hewan berkaki 4, nah siapapun kamu tanya hewan berkaki 4 pasti jawabannya sama. Sementara kalau hewan lucu pasti setiap orang jawabannya beda-beda ya kan, karena pendapat ini kalau hewan lucu itu dia berdasarkan pendapat. Oke. Kemudian himpunan siswa tinggi. Nah, tinggi itu juga kita kalau hanya sekedar tinggi kita nggak bisa bandingkan yang mana yang tinggi dengan yang pendek kan gitu, beda-beda ya. Kemudian himpunan siswa pintar. Nah, ini juga tidak bisa kita katakan sebagai himpunan. Kenapa? Masing-masing anak juga punya kemampuan sendiri. Misalnya si A dia pintar matematika, si B dia tidak pintar matematika tapi dia pintar bahasa Inggris misalnya. Nah, jadi dia masing-masing anak itu punya kepintaran masing-masing di bidangnya. Oke ya. Nah, yang terakhir himpunan makanan lezat. Nah, ini juga menyangkut pendapat orang. Jadi ini tidak bisa disebut himpunan, karena bisa aja si A bilang bakso itu enak, sementara si B bilang bakso itu nggak enak, nggak lezat, karena dia nggak suka gitu. Jadi itu sifat-sifat yang seperti ini, nah itu tidak bisa kita katakan menjadi himpunan. Kecuali tadi seperti misalnya nomor 2 tadi kan himpunan siswa tinggi. Tapi kalau ditulis himpunan siswa yang tingginya 150 ke atas, nah itu baru disebut himpunan. Oke ya. Jadi sudah bisa ya kalian bandingkan yang mana himpunan, yang mana enggak ya.
Nah, kemudian di situ ditulis anggota himpunan dilambangkan dengan tanda seperti itu, seperti huruf E ya. Dan bukan anggota dilambangkan itu lewat aja. Jadi contohnya di situ misalnya himpunan A, himpunan hewan berkaki 2. Maka ayam itu adalah anggota himpunan A. Oke ya, tadi A itu himpunan hewan berkaki 2. Jadi ayam itu anggota himpunan A. Anggota ditulis dengan lambang itu tadi, lambang huruf E. Gitu ya. Lanjut. Nah, yang kedua cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ini ada 3. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contohnya seperti itu. Himpunan A itu nama bulan yang diawali huruf J. Itu kan kata-kata atau kalimat ya lebih tepatnya. B, bilangan prima yang kurang dari 11. Nah, itu himpunan yang dinyatakan dengan kata-kata atau kalimat. Kalau yang kedua, menyatakan himpunan dengan cara mendaftar anggota-anggotanya atau tabulasi. Contohnya itu A, langsung Senin, Selasa, Sabtu. B, nah, jadi ini anggotanya yang ditulis. Kalau tadi kan kalimatnya, ini anggotanya. Oke. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, di situ kalian lihat itu banyak lambang-lambang ya. Nah, mungkin Ibu saat ini belum bisa jelaskan, tapi yang pasti kalau menggunakan notasi dia menggunakan lambang-lambang. Oke. Di sini ada contoh soal. Ubahlah himpunan berikut dengan menggunakan kata-kata. Nah, di situ soalnya A himpunannya A, I, U, E, U. Nah, kalian ganti menjadi kata-kata atau kalimat. Jadi jawabannya yang ini. A, I, U, E, U itu adalah huruf vokal. Jadi A sama dengan huruf vokal. Jadi hanya mengganti kata-kata jadi anggota jadi kalimat. Yang B, 3, 6, 9, 12 diubah menjadi kata-kata atau kalimat adalah bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 15. Nah, di sini Ibu sampaikan bahwa kalau dalam materi himpunan ini kalian harus banyak mengenal bilangan. Ya, macam-macam bilangan. Di sini tadi di awal Ibu udah tulis macam-macam bilangan. Yang ini, Nak. Nah, ini Ibu taruh di awal tadi. Nih, macam-macam bilangan tuh ada banyak di sini. Ibu kasih ada 7. Jadi coba kalian pahami ya. Coba kalian hafal. Oke, karena di materi himpunan ini kalian bakal ketemu dengan macam-macam bilangan seperti tadi, oke? Kita lanjut. Nah, itu yang nomor 1 dari anggota ke kalimat. Nah, yang nomor 2 kebalikannya dari kalimat ke anggota. Misalnya yang A, H adalah ibu kota provinsi di Pulau Jawa. H adalah himpunan ibu kota provinsi di Pulau Jawa. Nah, kalian ubah jadi anggota. Jadi apa-apa aja ibu kota provinsi. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Semarang, dan Serang. Nah, gitu ya. Sedangkan B, himpunan I adalah bilangan prima kurang dari 20. Nah, di catatan yang tadi Ibu udah kasih tahu ya bilangan prima itu apa-apa aja. Jadi kalian tulis apa-apa aja anggota bilangan prima yang kurang dari 20. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Oke. Kita sekarang masuk ke macam-macam himpunan. Ada 2 di sini yang Ibu sampaikan. Yang pertama himpunan kosong, yang kedua himpunan semesta. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya, bilangan asli yang kurang dari 1. Bilangan asli itu kan dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi bilangan asli yang lebih kurang atau lebih kecil dari 1 kan nggak ada kan? Karena nggak ada, berarti dia kan nggak punya anggota. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan kosong. Lambangnya seperti ini.
Apalagi contohnya ya? Oh, contohnya himpunan nama hari yang diawali dengan huruf O misalnya. Ada nggak nama hari yang diawali dengan huruf O? Nggak ada kan? Nah, itu contoh himpunan kosong. Seperti itu. Oke ya. Kemudian yang kedua, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan. Lambangnya adalah huruf S besar. Contohnya bagaimana? Misalkan di situ diketahui himpunan B ada bebek, ayam, burung, angsa. Nah, himpunan semesta yang mungkin dari himpunan B itu apa-apa aja. Artinya kan begini. Ini bebek, ayam, burung, angsa ini kan adalah himpunan yang khusus ya Ibu bilang. Nah, dia secara umum apa? Secara umum bebek, ayam, burung, angsa itu apa? Nah, bisa dia nama-nama hewan, ya kan? Yang itu tadi kan nama-nama hewan. Bisa dia hewan berkaki dua, bisa dia hewan ternak. Jadi dia dari khusus ke umum. Itulah maksud dari himpunan semesta. Oke, nah itu saja yang mau Ibu terangkan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kalian belum paham, silahkan diulang-ulang lagi materinya. Dan untuk hari ini Ibu tidak kasih soal, hanya mencatat saja. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu kasih soal atau kita Google Meet. Nah, nanti akan Ibu kabari, oke? Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.